semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah inilah entok yang kemarin saya ceritakan, yang mengalami proses kanibalisme, suka memakan temannya sendiri. Padahal ini anakan entok ini udah saya lepas di luar, dipisahin sama teman-temannya yang lain. Tapi kasihan, ini kepalanya sampai luka-luka begini. Ini luka-luka nggak merah, tidak berdarah tapi agak luka-luka. Karena kasihan saya masukin lagi, disatuin lagi sama temannya. Tapi sekarang lagi proses penyembuhan, terus dikasih daun pepaya biar sifat kanibalismenya sedikit-sedikit mulai hilang. Dan alhamdulillah semalam juga sudah tidak ada berisik-berisiknya. Mudah-mudahan ini sangat efektif dikasih daun pepaya. Tapi tidak lupa juga saya ini di pas waktu di paruhnya anak entok ini saya kasih bawang putih biar aroma bawang putihnya itu terhirup sama hidungnya. Tujuannya biar hidungnya tidak selalu mencium bau-bau amis, jadi tidak menyerang bulu temannya. Dan untuk sekarang alhamdulillah masih aman-aman saja. Ini anakan entoknya tuh, tidak, pas waktu saya cek dilihat satu-satu tidak ada yang luka sedikit pun. Alhamdulillahnya tidak sampai luka, cuma itu pas waktu ini yang gede ini nih di lehernya agak kelihatan merah-merah. Ini lucu sebenarnya, entoknya besar tapi diserang sama entok yang kecil, padahal itu masih kecil. Karena di si kecil itu, entok yang kecil yang barusan saya pegang itu punya sifat kanibalismenya, jadi nyerang ini yang gede-gede ini. Padahal kalau dipikir-pikir ini yang gede tinggal melawan saja, tapi ya namanya hewan ya beginilah, tidak serta-merta yang gede harus menang, yang kecil harus kalah. Ada juga yang gede kalah tapi yang kecil menang. Artinya ini seperti entok peliharaan saya ini. Dan ini nih si biksau, entok kesayangan saya ini. Alhamdulillah sehat, dan alhamdulillah juga ini si biksau ini tidak terjangkit sifat kanibalisme, jadi baik-baik saja. Karena saya sayang banget sama dia. Dulunya emang biasa-biasa saja, tapi bobotnya itu lumayan, padahal sayapnya juga belum beres semuanya. Ini sayapnya warna emang tidak terlalu bagus, tapi saya sayang sama dia. Inilah kalau cuma hobi ternak, jadi ternak itu tidak serta-merta hanya untuk menghasilkan uang saja. Tapi kalau hobi ternak itu ya kita merasa nyaman menjalaninya, dengan proses perkawinan, pengembangbiakan, hingga merawatnya dari kecil sampai dewasa. Dan alhamdulillah ini baru remaja. Cuma bapaknya yang ada di kandang indukan yang warna silver, induknya yang warna putih, dan anaknya jadi begini. Ini padahal teman saya juga sudah ada yang mau, ada yang nawar, tapi berhubung saya sayang sama dia, ya saya pertahankan. Kalau hobi ternak ya begini, tidak asal jadi uang langsung cair. Jadi kalau hobi ternak kita akan sayang sama hewan yang kita pelihara. Meskipun seandainya kalau hewan itu nakal atau susah diatur, ya namanya juga hewan, kita akan tetap selalu menyayanginya. Tidak serta-merta pas waktu nakal langsung main hantam, pukul. Tapi kita akan selalu menyayanginya. Apalagi kalau sakit, itu perasaan campur aduk antara gimana, sedih gitu. Soalnya hewan kesayangannya lagi sakit. Alhamdulillah ini sehat
badannya sangat besar, mungkin antara sekitar 3 atau 4 bulanan lagi ini si Big Show ini sudah mulai bisa kawin. Sifat kanibalisme pada entok itu hal yang biasa atau bisa disebut juga lumrah, karena itu biasa terjadi pada anak entok, terutama entok anakan entok lokal. Beda kalau sama anakan entok rabon, itu biasanya yang pernah saya jalani, anakan entok rabon itu jarang sekali terkena atau sifat kanibalisme. Beda lagi kalau anakan entok yang lokal itu rata-rata, mungkin tidak semuanya tapi rata-rata kebanyakan itu mempunyai sifat kanibalisme. Makanya ada baiknya kalau untuk entokan lokal ataupun entok-entok biasa yang lainnya sebaiknya dipisah saja kalau tidak ingin si entok kesayangannya itu diserang sama entokan lokal. Tapi tidak semua juga entokan lokal itu mempunyai sifat kanibalisme. Tapi di samping itu juga bisa kita obati penyakit kanibalisme itu dengan cara pencegahan atau dengan dikasih daun pepaya. Itu biasanya mungkin tidak langsung 100% hilang sifat kanibalismenya, tapi kalau kita sering mengasihnya daun pepaya itu rutin, itu lambat laun tahap demi tahap itu lama-lama juga akan hilang sifat kanibalismenya. Seperti yang terjadi di peternakan saya ini, itu meskipun populasinya sedikit, saya harus berusaha memahami karakter ternak yang saya pelihara, mana entok yang baik atau mana entok yang mempunyai kanibalisme. Jadi setidaknya kita akan mengetahui atau berjalannya pembelajaran proses bagaimana cara menanganinya. Kalau dengan ini tidak cocok, kita coba lagi dengan cara lain. Dengan cara lain tidak cocok, kita lagi dengan cara yang lain lagi. Terus-terusan mungkin karena seiring berjalannya proses lama-lama ilmu tentang peternakan pun bisa kita kuasai sedikit demi sedikit. Kalau untuk berbicara masalah peternakan yang besar itu bukan karena saya di sini cuma sharing saja tentang peternakan yang ya beginilah apa adanya. Yang peternakan kecil maklum berhubung yang dari kecilnya hobi ternak, jadi sampai sekarang pun hobi ternak itu tidak akan hilang, karena menurut saya ternak itu merupakan suatu kenyamanan atau kepuasan tersendiri. Beda lagi kalau tidak hobi, mungkin kita akan dipandang rendah atau gimana, kotor, bau-bauan, ya apapun itu ya terserah apa yang dikatakan orang, yang penting saya nyaman menjalaninya. Mungkin cukup sekian informasi yang bisa saya sampaikan dan semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.